Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 yang berkata demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, berapa banyak hal yang kita dengar sampai dengan sekarang. Banyak sekali. Dari hal yang penting sampai dengan hal yang tidak penting. Tidak semua yang masuk kemudian kita olah jadi informasi yang penting. Sehingga mendengar pun sebenarnya adalah bagian dari pilihan. Ada sebuah ilustrasi betapa Allah yang mengambil inisiatif untuk berbicara kepada kita. Kalaupun ada halangan untuk kita mendengar, Ia akan mencari cara supaya suaranya terdengar. Tetapi kalau kemudian kita mengambil pilihan untuk tidak mau mendengar, pada akhirnya Ia akan membiarkan kita menerima konsekuensi dari tidak mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Perkataan Yesus ini tentu sudah sering kita dengar dan menjadi ayat hafalan. Menghafal itu bagus, namun masalahnya jika hafalan itu hanya berhenti di situ. Seharusnya ini menjadi nilai yang kuat dalam setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Karena hafalan menunjukkan kekuatan pikiran kita, namun nilai menunjukkan kekuatan pribadi kita. Firman Tuhan sebagai sistem nilai yang Yesus sendiri hidupi, karena Dia adalah firman itu sendiri, mengajarkan mengenai pentingnya hati yang kuat dan teguh. Sesaat sebelum menyeberang sungai Yordan, Tuhan sampai mengulang-ulang hal ini kepada Yosua, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tentu saja ini membutuhkan kerjasama dari pihak manusia seberapa ingin kita untuk berubah dan berbuah. Panggilan untuk berbuah adalah suatu keharusan. Allah mengasihi kita, Allah memberkati kita, Allah menyelamatkan kita, supaya kita berbuah. Dia melimpahkan kasih karunia-Nya, bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Dia ingin kita ada buah yang kita hasilkan. Contoh yang paling jelas kita bisa temukan dalam perumpamaan tentang talenta. Meskipun kita juga sudah sangat sering mendengar hal ini, namun kisah ini selalu menarik untuk dibahas. Apa yang diberikan Tuhan itu kepada hamba-hambanya, yaitu sebuah talenta. Ini menarik. Karena kalau kita tidak mengerti nilai talenta, maka kuantitas talenta yang diberikan kurang menarik dan tidak mewah. Hanya 1, 2, dan 5.
Namun ketika kita tahu nilai sebuah talenta itu adalah upah 6.000 hari kerja pada zaman dahulu, maka kita akan mengerti betapa satu talenta saja sudah sangat berharga. Sekarang, apakah mereka melakukan sesuatu yang hebat untuk mendapat talenta itu? Tidak. Tuhan itu hanya menyerahkan atau mengaruniakan talenta-talenta itu masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan itu tahu kemampuan pengelolaan masing-masing hambanya. Namun bukankah itu tidak mempengaruhi nilai berharga dari talenta itu? 5 gram emas tidak kemudian menjadi logam kurang mulia hanya karena dia diletakkan di sebelah 1 kilogram emas. Jadi siapapun kita, apapun latar belakang kita, dan berapapun orang lain menilai kita, sesungguhnya kita memiliki talenta yang sungguh sangat berharga. Apakah 1, 2, atau 5, bukan itu yang menjadi perhatian utama, melainkan berapa banyak talenta itu berbuah. Ada satu lagi perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yaitu perumpamaan sesuatu yang hilang. Dalam Injil Lukas pasal 15, ayat 1-32, di dalam perumpamaan ini terdapat 3 hal yang hilang. Yang pertama, domba yang hilang. Karakter seekor domba adalah makhluk yang perlu ditolong dan dibimbing. Domba adalah makhluk yang tidak dapat mempertahankan dirinya dan memiliki daya pandang yang terbatas, sehingga domba sering diidentikan dengan binatang yang lemah. Kekristenan pun sebenarnya ada yang tingkatnya seperti ini. Yang kedua, dirham yang hilang. Di sini sudah melibatkan kedewasaan dan komitmen, karena biasanya dirham yang paling berharga adalah milik seorang wanita Israel yang bertunangan. Yang ketiga, anak yang hilang. Inilah kasih di tingkat yang tertinggi. Lalu apa yang bisa dipelajari dari ketiga kisah ini dan hubungannya dengan mendengar panggilan Allah? Pasal ke-15 dari Injil Lukas diawali dengan ayat yang berkata, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Pertanyaan ini kemudian menjadi poin yang pertama mengenai mendengar panggilan pribadi ini. Apakah kita memiliki hati dan beban bagi jiwa-jiwa yang terhilang, terutama bagi kaum, bangsa, kelompok yang tidak terjangkau? Mereka yang tidak diterima dan yang berdosa. Apakah saudara terpanggil untuk jiwa-jiwa yang terhilang dan dalam jalan menuju maut, atau saudara ingin menjadikannya hanya sekedar tugas? Hati Yesus penuh dengan belas kasihan. Hal ini jelas terlihat dalam mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan anak seorang janda di Nain, juga membangkitkan Lazarus, menyembuhkan orang buta dan orang kusta. Panggilan pribadi kita adalah ketika kita memiliki hati untuk melakukan hal-hal ini. Yang kedua, mendengar dan mengembangkan komitmen. Komitmen adalah suatu hal yang penting dan mahal. Komitmen adalah keputusan yang penuh integritas. Komitmen adalah janji kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus untuk jangka waktu tertentu. Sebenarnya, ini adalah cara kita juga mengembangkan karakter. Karakter datang dari habit atau kebiasaan. Kepribadian adalah keseluruhan diri kita, sedangkan karakter adalah bagian dari kepribadian yang dilihat orang dalam kecenderungan bersikap. Karisma membawa kita naik ke atas, namun karakter yang mempertahankan kita tetap di atas. Orang-orang yang mendengar dengan baik, ia kemudian berkomitmen. Maksudnya orang-orang ini berfokus kepada apa yang penting, apa yang menjadi prioritas bagi dirinya dari apa yang didengarnya. Yesus adalah orang yang memiliki komitmen tinggi kepada apa yang penting dan menjadi prioritas. Ketika orang banyak ingin memaksa Dia untuk menjadi raja, Yesus memilih untuk menyingkir. Demikian juga ketika Yesus harus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun. Komitmen bukanlah sesuatu yang mudah,
bahkan seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mengenakan. Kita tahu banyak masalah sosial saat ini adalah karena orang kehilangan komitmen untuk melakukan sesuatu. Contohnya saja partai politik, politisi, dan pejabat negara yang terpilih lewat pemilihan massal. Karena apa yang mereka ucapkan tidak benar-benar mereka lakoni, maka tingkat penyelewengan anggaran, korupsi, dan kerugian negara terus terjadi oleh ulah orang-orang tanpa komitmen ini. Mereka dengan mudah berpindah haluan kepada yang berkuasa, bukan saja di tingkat negara. Kalau sekarang kita lihat unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Berapa banyak keluarga yang hancur karena anggota keluarga yang tidak berkomitmen untuk keutuhan suatu keluarga. Saya selalu percaya bahwa dalam tiap hubungan apapun itu, diperlukan 3 sisi yang saling bertemu dan tidak terpisahkan. 3 sisi itu adalah passion atau gairah, affection, rasa sayang atau kedekatan, komitmen, atau janji atau ikatan. Apakah ini dalam rumah tangga di rumah tangga di gereja, dan rumah tangga negara? Ketiga sisi ini menjadi penting. Tahukah saudara apa yang membuatnya tetap utuh? Yaitu komitmen. Sekedar mendengar tidak cukup. Kita harus mulai membangun komitmen atas apa yang kita pilih untuk kita dengar. Setelah kita yakin akan panggilan pribadi kita, ada belas kasihan yang timbul, ada gairah yang besar melihat ladang tuaian yang sangat besar. Selanjutnya, lengkapi itu dengan komitmen seumur hidup untuk berdoa bagi para misionaris dan jiwa-jiwa yang terhilang. Doa orang benar jika benar-benar didoakan, sangat besar kuasanya. Mendengar adalah bagian dari doa yang sebenarnya. Yesus berkata tentang doa dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41, berjaga dan berdoa, roh penurut, namun daging lemah. Seringkali pikiranlah yang membuat kita lemah. Sepanjang Alkitab, dikisahkan mengenai Saul dengan pikirannya kepada Daud, Elia dan pikirannya pada Izebel, Petrus dan pikirannya pada gelombang. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, dengarkan Tuhan Yesus yang berbicara di hatimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang baik dan mulia, Bapa yang kudus dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang berbicara dan memanggil kami secara pribadi untuk mengikut Engkau dan berbuah bagi kerajaan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap suara-Mu yang telah kami dengar melalui firman Tuhan, peristiwa hidup, bahkan bisikan lembut di hati kami. Tolong kami untuk menjadi pribadi yang tidak hanya mendengar, tetapi juga taat, setia, dan berkomitmen kepada panggilan-Mu. Teguhkanlah hati kami, kuatkan roh kami, dan nyalakan kembali kasih dan gairah kami untuk melayani-Mu dengan segenap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat,
tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan lainnya. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.